Ketika Qin Chen berpikir bahwa prajurit dinasti Dayong akan bergegas ke arahnya, prajurit dinasti Dayong berbalik dan melarikan diri. Qin Chen mengambil langkah ke depan dan menendang pedang panjang itu ditendang seketika, berubah menjadi aliran cahaya yang langsung menembus bagian belakang prajurit dinasti Dayong yang melarikan diri. Dan pedang panjang langsung menembus jantungnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, cincin penyimpanan keduanya jatuh ke tangannya. Terima kasih Qin Shaoxia atas bantuannya. Wu Gongling buru-buru memberi hormat kepada Qin Chen dengan penuh semangat. Dia mengira dia sudah mati, tetapi dia tidak berharap untuk bertahan hidup. Di bawah kepemimpinan Wu Gongling, keduanya masuk. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah lembah muncul di kejauhan. Kabut hitam samar tertinggal di lembah, dan dalam kabut hitam, reruntuhan istana menjulang. Kekuatan mental Qin Chen sudah menyebar untuk pertama kalinya, yang membuatnya serius adalah bahwa kabut hitam ini memiliki efek perisai yang besar pada kekuatan mental, dan kekuatan mentalnya hanya bisa mengintip ratusan meter ke dalam. Memasuki gerbang istana dengan Wu Gongling. Begitu dia masuk, rasa ketidakterbatasan kuno muncul di benak Qin Chen, dan pada saat yang sama, ada juga naluri asing yang sangat kuat. Pembuluh darah sejati adalah urat nadi mineral yang kaya akan bebatuan asli, pada umumnya di mana terdapat urat sejati, kekayaan energi sejati langit dan bumi jauh lebih tinggi daripada yang ada di dunia luar. Wu Gongling menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dan bahkan garis hitam muncul di dahinya. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen jelas berbeda dari orang-orang dari 7 dinasti superior lainnya. Dia belum pernah mendengar tentang 7 atasan sebelumnya. Orang-orang dari dinasti ini akan menyelamatkan mereka dari para pejuang dari dinasti tengah ini, dan pada akhirnya akan mengembalikan kristal ajaib itu kepada mereka. Setelah keduanya memasuki istana, apa yang disambut oleh mata Qin Chen adalah tempat seperti labirin, dengan lorong dan koridor yang tak terhitung jumlahnya, serta ruang rahasia. Qin Chen mengabaikan Wu Gongling dan terbang lurus ke depan. Seluruh istana seperti labirin, Qin Chen berjalan beberapa kali untuk menancapkan dupa, tetapi dia tidak bertemu satu orang pun, bahkan jika mereka berdua berbalik di dalamnya, mereka tidak dapat mengingat jalan kembali. Di kedua sisi lorong dan lorong ini, sering terdapat beberapa ruang rahasia. Kecuali mayat, tidak ada ruang rahasia lainnya. Bahkan ada lebih dari satu mayat di ruang rahasia, dan cincin penyimpanan mayat ini juga hilang. Qin Chen tahu tanpa berpikir bahwa mayat-mayat ini pasti ditinggalkan oleh orang-orang yang memasuki istana yang hancur sebelumnya. Dengan pikiran, labu hitam muncul di tangannya seketika, cahaya hitam berkabut menyala di labu, dan serangga pencari roh telah terbang keluar dari mulut labu. Qin Chen awalnya khawatir bahwa pencari roh akan merasa tidak nyaman di lingkungan yang aneh ini, tetapi ketika pencari roh keluar, Qin Chen langsung merasa bahwa pencari roh muncul setelah istana yang hancur, dan menjadi sangat bersemangat. Pada saat yang sama, semut pemakan gas dan cacing pemurni api di dalam labu hitam juga tampak sedikit gelisah, seolah ingin keluar dari labu tersebut. Tentu saja Qin Chen tidak akan membiarkan begitu banyak semut pemakan gas dan cacing pemurni api muncul di bagian ini, tapi dia masih membuka kontak labu hitam dengan dunia luar. Tiba-tiba, ki yang kuat dan aneh segera terhirup ke dalam labu hitam, dan semut pemakan gas dan cacing pemurni api di dalam labu tersebut dengan liar menyerap ki aneh di istana, seolah-olah ki ini melawan mereka. Faktanya, ki sejati yang aneh ini benar-benar merupakan tonik yang hebat untuk semut pemakan gas dan serangga pemurni api. Qin Chen bahkan dapat merasakan nafas semut pemakan udara dan serangga pemurni api setelah mereka menyerap sejumlah besar ki sejati yang aneh. Itu meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dengan serangga pencari roh memimpin jalan, Qin Chen tidak lagi tersesat seperti sebelumnya. Dengan hanya sebatang dupa, Qin Chen menemukan ruang rahasia yang belum dibuka, meskipun hanya ada beberapa roh tingkat ke-6 di ruang rahasia. Obat dan kristal ajaib, tetapi bagi Qin Chen itu berarti bahwa langkahnya untuk melepaskan cacing pencari roh jelas benar. Dengan cara ini, Qin Chen, dipimpin oleh cacing, sambil mencari beberapa ruang rahasia yang belum ditemukan, memperoleh total 7 kristal ajaib, serta lebih dari 10 ramuan tingkat ke-6 dan 1 roh tingkat ke-7. 2 jam kemudian, pencari roh tiba-tiba menjadi bersemangat, dan setelah mengirim pesan yang kuat ke Qin Chen, itu dengan cepat terbang di sepanjang lorong. Setelah beberapa saat, Qin Chen mengikuti pencari roh ke ruang rahasia yang lebih besar, yang jauh lebih besar dari semua ruang rahasia yang dimasuki Qin Chen sebelumnya. 5 orang telah tiba di ruang rahasia ini. Di antara 5 orang, 2 adalah basis kultivasi Wuwang setengah langkah,
dan 3 adalah basis kultivasi dari puncak urutan ke-6 akhir. Ketika salah satu dari 3 prajurit melihat bahwa hanya 2 master bela diri dari tahap ke-6 yang masuk, dia segera lega. Setelah 2 lainnya melihat Qin Chen, ekspresi setengah langkah Raja Wu di antara keduanya tiba-tiba berubah. Begitu Qin Chen melihat Raja bela diri setengah langkah ini mengenakan jubah yang dalam, dia segera mengenalinya. Orang ini adalah salah satu dari hampir 100 prajurit dari dinasti lainnya. Sebelumnya, mereka dan 3 orang lainnya menemukan ruang rahasia ini pada waktu yang hampir bersamaan. Suasana di kedua sisi sangat tegang. Sikap seniman bela diri bermarga Zhu terhadap Qin Chen sangat aneh, mereka tidak bisa tidak melihat ke atas dan bertanya dengan waspada. Memikirkan hal ini, Raja bela diri setengah langkah tiba-tiba terkejut, menjadi sangat muda, dengan tingkat kultivasi yang tinggi, dan membuat Zhu Hai sangat hormat. Mengira bahwa pihak lain adalah seorang jenius dari dinasti atas. Ternyata ia adalah seorang jenius dari dinasti yang kuat yang baru saja dipromosikan ke dinasti tengah. Ia terkejut. Ada 2 harta karun dalam larangan tersebut, satu adalah kristal ajaib seukuran kepalan tangan, dan yang lainnya adalah slip giok. Qin Chen sangat gembira di dalam hatinya. Butuh waktu lama baginya untuk menemukan 7 kristal ajaib, dan masing-masing hanya seukuran ibu jari. Sekarang jumlah kristal ajaib seukuran kepalan tangan jauh lebih banyak daripada 7 yang diperoleh sebelumnya. Kristal ajaib, dalam kualitas ki sejati, jelas jauh melebihi 7 kristal ajaib sebelumnya. Begitu Raja Wu melihat Qin Chen masuk, dia hanya melihat hal-hal di bawah batasan, mengabaikan pertanyaannya sendiri, dan tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak percaya bahwa Zhu Hai berani bergabung dengan kedua orang ini. Begitu dinasti Dagan mengetahuinya, bahkan leluhur dari dinasti Selatan Besar tidak bisa membiarkan Zhu Hai pergi. Dia tidak mengerti mengapa Zhu Hai tidak tertarik pada kristal ajaib seukuran kepalan tangan. Baru saja hendak bertanya, dia melihat tatapan tajam Zhu Hai. Raja Wu melihat bahwa Zhu Hai akan pergi, dia menoleh dengan kaget, sama sekali tidak mengerti bahwa Zhu Hai ingin pergi setelah Qin Chen muncul. Sebelumnya Zhu Hai lebih suka bertarung daripada melepaskan kristal iblis dalam larangan. Wu Zun di sampingnya menatap Zhu Hai dengan bingung, tetapi takut untuk bertanya, hanya berdiri. Saya mendengar bahwa orang-orang dari 7 dinasti kelas atas menemukan sebuah kolam ajaib dengan banyak kristal ajaib di dalamnya. Tahukah Anda di mana itu? Zhu Hai terkejut, dan buru-buru berkata, saya hanya tahu beberapa dari mereka, memang ada satu. Kolam ajaib, di sebuah bujur sangkar di kedalaman istana yang hancur, seharusnya berjarak setengah jam dari sini. Kolam ajaib dikelilingi oleh batasan yang kuat. Sekarang banyak orang dari 7 dinasti atas ada di sana. Qin Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama berlalu sejak dia mendapat berita, kolam ajaib belum dibuka, jadi dia bergegas sekarang. Sepertinya belum terlambat. Setelah Zhu Hai mendengar ini, dengan cepat meninggalkan ruang rahasia, dan menghilang dalam sekejap mata. Kulit 3 Zhao Lun tiba-tiba berubah, dan jejak kemarahan meletus dari mereka bertiga, dengan jejak niat membunuh yang sengit dalam kemarahan mereka. Segel hitam seperti gunung muncul di tangannya, membanting ke arah Qin Chen tiba-tiba. 2 orang yang tersisa melihat Zhao Lun memulai tangan mereka dan mempersembahkan senjata pada saat yang sama. Yang satu memegang sepasang senjata emas yang terlihat seperti falun. Falun berputar cepat, memotong udara dengan panik, dengan makna pembunuhan yang menakjubkan. Terselubung ke Qin Chen. Di sisi lain, tombak muncul di tangan orang lain. Tombak itu bergetar dan berubah menjadi bayangan tombak di langit. Itu langsung menyelimuti Wu Gongling di dalamnya, tampaknya berfokus pada Wu Gongling. Hanya saja pedang karat misterius Qin Chen menebas sebelum serangan ketiga orang ini jatuh. Karena pihak lain telah melakukannya, dia secara alami tidak memiliki apa-apa untuk disimpan. Segel besar seperti gunung memancarkan cahaya hitam berkabut. Sebelum mencapai kepala Qin Chen, itu sudah dipukul oleh pedang karat misterius. Zhao Lun bahkan tidak punya waktu untuk sepenuhnya mengaktifkan segel besar, dan kejutan balik yang menakutkan. Kekuatan itu dilewati. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Zhu Hai pergi ketika dia melihat Qin Chen. Meskipun dia hanya seorang ahli bela diri di tahap akhir tahap ke-6, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari Raja bela diri setengah langkahnya. Pada level ini, bagaimana dia bisa terluka parah dengan satu pedang? Sebuah pedang menghancurkan segel besar, Qin Chen melihat bahwa cahaya hitam pada segel besar itu hanya redup, dan tidak ada kerusakan, dia mampu bertahan dari pedangnya, dan segel besar itu sepertinya sama. Harta karun yang bagus. Cahaya pedang di bawah diselimuti,
dan jeritan itu langsung dicekik menjadi kabut darah. Zhao Lun retak tajam, dan sudut matanya yang marah mengeluarkan darah dengan cepat, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah menggeram pelan, dia berbalik dan hendak melarikan diri dari ruang rahasia. Cahaya pedang yang cemerlang menembus tubuh Zhao Lun seperti hujan bunga, langsung memunculkan kabut berdarah. Pada saat ini, yang terakhir dari 3 prajurit dinasti Ches baru saja menghadapi Wu Gongling. Melihat pemandangan di sini, seluruh orang benar-benar ketakutan, dan bahkan serangan di tangannya berhenti. Qin Chen tidak repot, mengayunkan pedang lagi, dan sambil tertawa kecil, Jian Guang langsung membelah Wu Zun menjadi 2, membunuhnya seketika. Setelah hanya 2 atau 3 napas, 3 seniman bela diri surgawi dari dinasti Datong dibunuh oleh Qin Chen. Qin Chen menyingkirkan cincin penyimpanan ketiganya, dan langsung menghadapi pembatasan di ruang rahasia dengan pedang. Pedang ini menebas pada posisi di mana batasannya adalah yang terlemah, dan dengan satu klik, itu sudah cukup pembatasan runtuh seketika. Kristal ajaib Qin Chen tidak punya waktu untuk pemurnian untuk saat ini, dan langsung menerimanya di cincin penyimpanan. Sedangkan untuk Sleep Giok, Qin Chen mencubitnya di tangannya, dan menyusup ke kekuatan spiritual. Pola kabur muncul di ruang rahasia. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa pola ini bukan tentang seni bela diri atau seni bela diri, tetapi ternyata itu adalah peta, dan itu juga peta dari istana yang hancur ini. Qin Chen terpana. Petanya sangat jelas. Rute labirin di sekitar seluruh istana yang hancur ditandai dengan jelas, dan bahkan setiap ruang rahasia ditandai di atasnya. Peta itu menghilang setelah meluas ke alun-alun di dalam istana, tetapi rute yang samar-samar ditandai dengan samar di tempat yang lebih dalam di belakang alun-alun. Di akhir rute, ada titik emas yang sangat jelas, yang terlihat jelas. Di bagian terdalam istana. Titik. Peta tersebut lebih terlihat seperti peta harta karun, dan titik emas adalah lokasi harta karun. Aneh, kata Qin Chen dengan kebingungan, dan kemudian langsung menyingkirkan Sleep Giok. Setelah itu, Qin Chen datang ke Great Seal True Treasure dan mengambil Great Seal True Treasure. Tanpa inspirasi dari kekuatan sejati, segel besar harta karun nyata menjadi sangat biasa, seperti balok besi hitam seukuran telapak tangan, tetapi Qin Chen merasa bahwa di dalam segel besar harta nyata ini, ada larangan dan simbol yang diukir dengan rapat. Dan setelah dipukul dengan pedang oleh pedang karat misterius, bahkan tidak ada jejak segel besar pada harta karun yang sebenarnya, seluruh tubuhnya hitam pekat. Pikiran Qin Chen bergerak dan mulai memperbaiki batasan di dalamnya. Setelah beberapa saat, bagian dari batasan dalam segel besar ini disempurnakan, dan Qin Chen membuang segel besar itu. Segel besar itu membengkak tertiup angin, seketika berubah menjadi ukuran beberapa meter, dan menghantam dinding batu ruang rahasia dengan bunyi gedebuk, mengguncang seluruh ruang rahasia dengan gemuruh dan gemetar. Qin Chen sedikit bersemangat, tetapi dia yang mengingat kolam ajaib tidak tinggal di sini terlalu lama, menyingkirkan harta nyata dari segel besar, dan dengan cepat pergi dari sini bersama Wu Gongling, menuju ke alun-alun yang ditandai di peta. Tidak lama setelah Qin Chen pergi, 2 sosok diam-diam muncul di luar ruang rahasia, Zhu Hai yang telah pergi sebelumnya. Sebelumnya, mereka bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dan terus mendengarkan gerakan di sini, tetapi berapa lama telah berlalu sejak itu, pertempuran benar-benar berakhir, harta karun yang ditahan juga diambil, dan 3 Zhao Lun dari dinasti Ches tiba-tiba semuanya mati. Zhao Lun adalah master dengan level yang sama dengan kakak senior Zhu Hai, tetapi kakak senior Zhu Hai adalah jenius tertinggi di Great Southern dinasti mereka, yang paling menjanjikan untuk menerobos Raja Wu. Karakter seperti itu terbunuh dalam beberapa detik. Meskipun Wu Zun sedikit gugup, kakak senior itu lewat dan harus segera menyusul. Setelah Qin Chen dan Wu Gongling berjalan selama setengah jam, mereka mendengar raungan samar di depan mereka. Mereka berdua terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, lorong di depan melebar, dan sebuah kotak besar muncul di depan mereka. Seluruh alun-alun sangat besar, dengan puncak melingkar di atas, sangat megah, dan di alun-alun, ada banyak prajurit, setidaknya lebih dari 200 orang. Di tengah alun-alun, ada badan kolam hitam yang memancarkan fluktuasi Qi yang kuat. Ada batasan yang sangat kuat di sekitar badan kolam. Jika Anda ingin memasuki badan kolam, Anda harus melanggar batasan yang kuat ini. Saat ini, di antara lebih dari 200 orang di lapangan. Aura 60 atau 70 orang ini sangat luar biasa, jauh lebih kuat daripada lebih dari 100 orang yang menyerang. Pada saat ini, mereka semua memandang ke kolam di depan mereka dengan mata berapi-api, ingin segera masuk.
Tatapan Qin Chen saat ini tertarik oleh tubuh kolam hitam. Di sisi tubuh kolam, ada batu kristal hitam samar-samar, yang merupakan kristal ajaib yang mengandung energi sejati yang luar biasa. Melihat sekeliling, setidaknya ada lebih dari 100 kristal ajaib di sisi kolam hitam, dan saya tidak tahu berapa banyak kristal ajaib yang ada di dalam kolam ajaib. Dengan begitu banyak kristal ajaib, selama sebagian diperoleh, itu cukup untuk membuat terobosan. Orang-orang dari dinasti Dagan juga mengejar Qin Chen, dan ketika Qin Chen naik seperti ini, orang-orang dari 7 dinasti atas juga tidak akan melihatnya dengan baik. Qin Chen tersenyum di bawah tatapan kaget Wu Gongling. Qin Chen membuat suara klik, sosoknya sebenarnya sedikit terangkat, dan bentuk wajahnya juga sedikit berubah. Meskipun perubahan ini tidak besar, orang yang tidak terbiasa dengannya tidak dapat melihatnya sama sekali. Teknik penyamaran ini masih merupakan rahasia kecil yang dipelajari Qin Chen di Wuyu di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak berharap untuk menggunakannya di sini. Di bawah tatapan tercengang Wu Gongling, sosok Qin Chen bergetar, dan langsung masuk ke alun-alun dan menyapu ke arah kolam ajaib.